Kendalikan mulut, tangan, kaki. Oke. Tangannya untuk apa tangannya? Memegang. Memegang, berbuat baik. Kakinya untuk apa? Jalan. Melari. Apa melari? Mendengar dengan seksama. Coba telinganya yang masih ketutup rambut. Semua digigit yang cantik. Terus apa kesepakatannya Artana? Tidak bicara sendiri. Siapa yang masih bicara sendiri? Ketika Miss-nya bicara. Ketika Miss bicara tapi teman-teman bicara sendiri, resiko yang akan didapatkan apa? Tidak tahu. Apa perintah Miss-nya nanti tidak mendengar. Apa Putih? Harus mendengarkan Miss, kalau nggak didengarkan nanti nggak tahu disuruh apa. Betul, Nixi. Nanti harus mendengarkan, nanti kalau tidak ada sama mama papa di rumah nggak tahu. Betul sekali. Iqbal. Tidak boleh main-main sendiri. Oke, fokus sama tujuan teman-teman yang akan dilaksanakan. Miss Risa mau jelaskan urut. Teman-teman bisa menunggu sabar? Bisa menunggu? Oke. Kegiatan bermain ini coba lihat. Miss Risa punya apa ini ya? Bantal buat bobok ya? Iya. Bantal buat bobok. Nah, ini adalah alat untuk mencocok. Ini adalah bantalnya. Kenapa harus pakai bantal? Supaya saat kertas itu dicocok, nah itu akan tembus sampai bawah. Jadi bolong. Bolong nggak? Tapi kalau di sini keras, kalau diginiin bolong nggak? Bolong nggak? Enggak. Makanya harus ada sesuatu yang apa ini? Yang empuk. Nah, di sini tugas yang di sini. Tadi kesepakatannya. Di sini ada jarum. Jarum cocok. Kalau pegang jarum apa boleh sambil bermain-main? Tidak boleh. Karena apa? Jarum ini tajam. Terbuatnya dari besi. Jadi yang mencocok itu hanya kertas. Tidak bermain-main dengan temannya. Ya. Jangan dicocok-cocok dengan mata. Betul, sakit ini. Sakit dulu. Jangan coba-coba untuk dicocok di Tangan. kegiatan di sini teman-teman akan menggambar bentuk geometri. Seperti waktu kita itu bermain dengan Miss Yuni di sini, ingat bentuk geometri ada apa saja? Persegi panjang. Pelangi. Apakah pelangi itu segitiga? Persegi empat. Persegi empat, lingkaran. Nah, teman-teman nanti menggambar yang besar. Bisa saya contohkan. Misalnya, aku mau menggambar bentuk lingkaran. Berarti teman-teman membentuk lingkaran, lalu teman-teman akan mencoba merobek, tapi tidak menggunakan gunting, dengan cara dicocok. Caranya gimana? Kalian harus bersabar mencocok satu persatu. Nah, sesuai dengan garisnya. Bisa? Bisa? Ya. Yang kedua, Miss Risa sudah sediakan manik-manik. Nah, untuk apa manik-maniknya? Nah, manik-maniknya ini teman-teman akan belajar untuk menata di atas bentuk yang sudah Miss Risa gambar. Ditata. Tapi ingat, mejanya tidak boleh bergeser. Kira-kira kalau ada yang saya bebas, belum tunggu. Lalu yang ada di sini, halo. Oke. Di sini Miss Risa menyediakan kartu kata. Teman-teman boleh memilih kata yang teman-teman ambil, tapi tidak berantakan. Tapi harus bersabar.
misalnya, oh aku mendapatkan kartu yang tulisannya apa? Ya ditulis. Oke, ini silahkan pakai ini. Nih. Ini boleh loh, boleh ganti kata-kata loh. Ditaruh di tengah. Ditulis dulu Sam, ditulis dulu. Itu terlalu kecil Sam. Terlalu kecil. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa? Kita tadi sudah sebuli. Oke, belajar nama-nama hari. Lalu bermain apa? Ada yang mencocok, ada yang membentuk sesuai dengan garisnya. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa? Kita tadi sudah sebuli. Oke, belajar nama-nama hari. Lalu bermain apa? Ada yang mencocok, ada yang membentuk sesuai dengan garisnya, ada yang menulis dan menempel. Perasaan teman-teman bagaimana? Oke, apakah hari ini ada yang sedih? Kenapa Ever sedih? Oh, tidak main. Oke, kalau besok supaya teman-teman happy, besok kita mau bermain lus bal. Ada beberapa kegiatan main yang akan teman-teman lakukan. Ada yang punya ide mau bermain apa? Topiknya sesuai dengan kemarin yang sudah kita tulis, indahnya berbagi. Ya teman-teman, kira-kira teman-teman mau membuat apa? Wayang berbagi? Apa itu wayang berbagi? Oke. Wayang berbagi. Berbagi kebaikan. Mau membangun panti asuhan. Kalau semua bicara, apakah terdengar? Ania apa Ania? Ya ini loh. Oke, berarti membangun rumah. Oke, ada 3 ya kegiatan mainnya. Oke, teman-teman, berarti besok hari Rabu teman-teman semuanya harus datang tepat waktu. Oke, silahkan duduknya yang baik. Tasnya itu dilepas dulu kalau berdoa. Sudah. Tuhan, terima kasih untuk waktu bermain dan belajar, untuk teman dan guru kami.
selamat pagi Miss Risa. Selamat pagi Miss Ayu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Miss Ayu. Tetap semangat nih walaupun cuacanya hujan terus ya Miss Ayu. Iya betul, kita harus jaga kondisi ya. Oke Miss, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan kepada Miss Risa bahwa hari ini saya akan mengadakan observasi pembelajaran di kelas Miss Risa. Apakah RTP-nya sudah dibuat Miss Risa? Sudah Miss Ayu, kebetulan saya sudah membuat di minggu kemarin untuk persiapan pembelajaran di minggu ini. Oke. Kemudian temanya apa Miss Risa ya? Temanya itu adalah indahnya berbagi Miss Ayu. Karena kebetulan ini adalah proyek kelima untuk nanti di bulan Desember. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang Miss Risa ambil dalam RTP pada hari ini apa Miss Risa? Tujuan pembelajarannya itu ada nilai agama dan mengerti, itu ada dua Miss Ayu. Yang pertama, anak memahami dan bersedia menjaga kesehatan diri sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Lalu yang kedua, anak memahami dan mempraktekkan perilaku baik di lingkungan sesuai tema yang akan kita laksanakan. Lalu untuk poin yang jati diri, itu anak mampu memilih hal yang ia suka, menunjukkan rasa bangga atas karya atau usahanya, dan memiliki keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Jadi ini topiknya juga hal baru ya Miss Ayu, karena ke panti asuhan memang semua anak itu belum tentu sudah pernah ke panti asuhan secara langsung. Lalu yang kedua itu anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak motorik, kasar, dan halus. Lalu dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni itu juga ada dua. Anak dapat mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya secara lisan, tertulis, atau menggunakan berbagai media. Lalu selanjutnya anak menunjukkan rasa ingin tahu dengan mengamati, bereksplorasi, dan bereksperimen. Itu tujuan pembelajaran. Menarik sekali Miss Risa. Ya. Kemudian dalam RTP itu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Miss Risa? Area pengembangan yang akan kita capai itu adalah tentang sosial emosional anak. Bagaimana kita mengembangkan, melatih sosial emosional anak dan pembelajaran berdiferensiasi. Sosial emosional, cara mereka berinteraksi dengan temannya, cara dia mengendalikan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian strategi yang dipersiapkan apa nih? Strategi yang dipersiapkan nanti kita akan bertanya nih tentang perasaannya anak itu. Nanti kita akan menggunakan ini ya, Mentimeter KSE ya, misalnya ya. Habis itu menggunakan mungkin mindful set dengan menggunakan musik-musik mindfulness mindfulness itu yang ada di musik-musik itu. Lalu yang ketiga adalah berdiferensiasi melalui konten. Nanti kontennya kita akan melihat melalui video, dan kita ada kebetulan mempunyai buku yang berjudul Bagi-bagi Yuk gitu. Kebetulan sesuai dengan topik gitu. Lalu prosesnya nanti akan berjalan, terus produknya juga nanti akan bermain itu secara berdiferensiasi gitu. Oke, berarti produknya dihasilkan dari hasil dari anak kita bermain diferensiasi itu yang bisa. Oke. Menarik sekali pembelajaran yang disiapkan Miss Risa. Harapannya nanti semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan pada hari ini saya akan ikut dalam kelas Miss Risa, mengobservasi kelas Miss Risa. Selamat menjalankan tugas dari Miss Risa. Semangat ya. Semangat. Terima kasih. Ya. Ya, selamat siang Miss Risa. Selamat siang Miss Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, tetap harus sehat ya Miss Ayu ya, di cuaca yang panas terus setiap sore kehujanan. Jadi setiap sore hujan deras sekali. Staminanya harus tetap. Betul. Karena kita bersama anak-anak banyak yang batuk pilek juga. Iya betul. Harus jaga kesehatan. Iya selalu. betul. Ya. Ya sekali. Selalu ceria juga Miss Risa. Iya. Baik Miss Risa. Iya, Miss. Kemarin saya sudah melakukan pra-observasi, kemudian sudah observasi di dalam kelas Miss Risa. Sangat menyenangkan sekali kelas Miss Risa ya, kemarin menjalankan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya. Oke Miss Risa, pada pasca observasi ini ada
pertanyaan kepada Miss Risa Baik, begitu. Bagaimana menurut Miss Risa kemarin saat mengajar, perasaannya, kemudian apakah ada kendala dalam Miss Risa mengajar? Perasaannya itu luar biasa ya Miss Ayu, sangat antusias jika bersama dengan anak-anak itu. Mungkin yang di rumah perasaannya sedang gak enak, tapi kalau ketemu anak itu jadi lupa apa yang dirasakan di rumah. Di kelas itu tetap harus semangat dan ceria ya Miss Ayu. Kita menyambut anak dengan senang, anak juga memberikan respon yang baik gitu Miss Ayu. Jadi pembelajarannya juga terlaksana dengan menyenangkan. Tapi dalam pembelajaran memang tidak dipungkiri ya Miss Ayu ya, pasti selalu ada kendala. Nah, kemarin itu pelaksanaannya memang sudah sesuai dengan modul ajar yang kita sepakati, yang sudah saya berikan ke Miss Ayu waktu itu. Lalu kegiatan berdiferensiasinya itu memang belum terlaksana secara maksimal Miss Ayu, karena anak itu kan membuat kegiatan mainnya sendiri. Di hari Senin kita sudah belajar konten, kebetulan kontennya itu melalui video. Jadi anak-anak itu melihat video cerita itu indahnya berbagi. Lalu mereka membuat peta pikir. Kelas TKB itu kan sudah mulai bisa menulis ya Miss Ayu ya. Idenya banyak juga. Ya, idenya juga banyak, sudah bisa membuat kegiatan main sendiri. Itu ada 3 kegiatan main yang dilaksanakan. Tapi kebetulan ada satu anak yang mengusulkan pendapat tentang kegiatan main itu. Di kemarin waktu kegiatan bermain itu tidak berangkat. Nah, jadi ada satu kegiatan main nih yang tidak dipilih gitu Miss Ayu. Itu yang menurut Miss Risa itu menjadi kendala begitu Iya, ya Miss Risa. iya. Jadi ada yang sudah disiapkan Iya. tapi tidak tersentuh seperti Iya. itu. Oke. Kalau ada kejadian seperti itu, kemudian langkah apa yang coba Miss Risa lakukan supaya ini kegiatan yang sudah disiapkan itu juga tersentuh seperti itu? Ya, kalau kegiatan Luspat kan memang di TK itu ditata ya Miss Ayu. Pagi itu kita sudah menata gimana supaya menarik minat anak itu dengan bahan-bahan yang mungkin colorful gitu lah istilahnya Miss Ayu. Mungkin batu itu kan biasanya cuma warna abu-abu atau hitam. Nah, itu saya sebenarnya sudah sediakan ada batu warna-warni. Nah, kegiatan itu kebetulan itu menyusun batu itu menjadi sebuah kata. Nah, ternyata tidak ada yang mau, tidak ada yang memilih. Akhirnya saya itu memberikan kalimat pemantik untuk anak-anak. Nah, anak-anak apakah ada yang mau membuat kata dari batu warna-warni atau kerang warna-warni ini? Ternyata masih belum ada yang respon nih Miss, masih diem aja. Ya sudah, Miss Risa mau main dulu ah. Saya berikan contoh, membuat kata ibu, terus anak-anak itu mungkin ternyata gini ya mainnya gitu. Jadi melihat Miss Risa mau pakai batu yang warna pink I-nya, lalu B-nya dengan warna yang lain, U-nya yang lain. Nah, akhirnya di situ anak-anak sudah mulai tertarik. Jadi di 2 kegiatan main itu kan ada yang membuat panti asuhan. Nah, itu menulis pantinya itu di sebelah balok. Itu mereka ambil kerang. Nah, lalu ditulisi pakai itu panti gitu Miss. Jadi ketika Miss Risa merasa bahwa di kelas itu kok ini menjadi kendala ya, jadi kayak mungkin waduh wis disiapin sudah ditirik gitu ya. Miss. Itu Miss Risa mencoba untuk mengambil langkah dengan memberi kalimat pemantik, tapi juga belum ada yang tertarik seperti itu ya. Kemudian Miss Risa mencari ide lain gitu dengan cara melakukan sendiri seperti itu. Dengan Miss Risa mencoba untuk menyusun batu itu, kemudian disitulah baru anak-anak mulai mengerti terus tertarik dengan bahan yang sudah disediakan. Apakah dari beberapa anak itu hanya 1-2 atau hampir semua ikut terlibat dalam menyusun kata pakai batu warna itu Miss Risa? Nah, kebetulan itu membuat pantinya itu kan berkelompok Miss. Nah, ada 2, ada Askar sama Kania.
itu yang mempunyai inisiatif menulis panti. Jadi memang belum semua anak bisa atau memilih kegiatan itu. Dan setelah mereka berhasil nulis panti gitu, ada temennya yang nggak sengaja itu kesenggol. Jadi kan rusak karena kan memang kebetulan di atas mat ya, mis kan kadang licin. Nah itu pannya sudah sedih gitu, lalu saya berikan nggak apa-apa, yuk kita bikin lagi. Nah akhirnya ada temennya yang membantu mis, dari dia nggak sengaja kesenggol tadi ikutan menyusul, ayo saya bantu. Mungkin sudah mau nangis itu kan, soalnya udah susah-susah menyusun terus kesenggol rusak. Nah akhirnya ada temen yang lain itu nggak tahu ya kepaksa atau gimana istilahnya, tapi jadi ikut menyusun tulis itu mis. Jadi dia ada keinginan untuk menolong temannya. Dan saya juga selalu memberikan penghargaan ya mis ya kepada anak yang sudah membantu temannya gitu. Dan sebelum kelas itu kan kita juga selalu ada kesepakatan yang kita buat ya mis ya, ketika ada yang berbuat salah selalu meminta maaf dan menolong temannya yang mungkin ada kesulitan atau yang perlu dibantu gitu misalnya. Oke. Apakah Miss Risa sudah merasa puas atau lega gitu ketika akhirnya ada yang tersentuh nih, awalnya 2 anak kayak gitu, sudah lega atau sebenarnya targetku tuh seharusnya nih separuh atau semua ini bisa melakukan nih kayak gitu. Kalau menurut saya pengennya sih semua ya mis ya, karena kan memang itu untuk menstimulus kegiatan literasi ya mis ya dari Batu. Tapi saya lihat di kegiatan tersebut kegiatan literasinya ternyata tidak dari Batu, tidak tertarik dengan Batu, tapi mereka meminta kertas sticknote yang warna-warni itu untuk menulis apa yang sudah teman-teman bikin dari kegiatan Luspat itu. Walaupun memang tidak semuanya itu dengan Batu yang sudah saya sediakan, tapi ternyata ada stimulus kegiatan literasinya dari menulis itu di sticky notes gitu sih mis. Berarti anak-anak sudah mulai bisa menulis ya di sticky note menggunakan pensil begitu ya mis? Iya, tapi tetap dengan dampingan karena masih biasanya ada yang terbalik yang B atau D gitu mis. Iya. Baik Miss Risa. Di dalam pembelajaran kemarin, apakah ada masalah lain selain ketika Miss Risa sudah menyiapkan tiga kegiatan main tapi ternyata hanya 2, nah itu sudah terselesaikan dengan Miss Risa memberikan stimulus seperti itu dan sudah akhirnya dilaksanakan semua, tersentuh semua gitu, anak-anak sudah tersentuh masih. Nah selain itu Miss Risa, apakah ada kendala lagi yang Miss Risa hadapi dalam pembelajaran yang Miss Risa siapkan? Ya, kita itu kan di awal memang membuat kegiatan main sendiri, terus planning dengan sendiri. Kalau TKB itu tidak ditanya hari ini mau main apa, tapi sudah bisa berinteraksi dengan temannya. Dan kebetulan kegiatan mainnya itu bersama teman satu meja. Jadi kan sudah ada kegiatan ini ya, pasti menceritakan. Iya, ada kegiatan planning yang akan dilaksanakan apa. Tapi ternyata ada satu anak itu yang tidak bermain sesuai dengan planningnya. Anak itu tidak fokus mis, jadi cuma nimbrung sana nimbrung sini, terus bawa balok ke sini ke sana, tapi tidak menyelesaikannya secara tuntas gitu mis. Tidak ada hasil yang didapatkan ketika ditanya apa hasil karya yang sudah dibuat gitu. Untuk kejadian itu apakah hanya anak itu atau ada beberapa yang lain Miss Risa? Ever saja. Ada satu. Iya, satu. Dan itu hanya kemarin atau sering? Nah sebelumnya memang harus selalu diingatkan. Di kesepakatan kelas juga sudah mengerjakan pekerjaan sampai tuntas dan bertanggung jawab atas planning apa yang sudah disepakati atau direncanakan gitu misalnya. Berarti kejadian itu terulang masih harus perlu diingatkan seperti itu ya. Kemudian langkah apa nih yang Miss Risa ambil, yang Miss Risa lakukan kepada Ever pada saat itu? Pada saat itu saya mengingatkan lagi kesepakatan kelas apa yang sudah kita buat. Nah itu kan mengerjakan sampai tuntas.
saya ajak Ever itu untuk bicara di pojok baca itu ya. Kebetulan memang kelas kami itu kan ada sekat supaya anak yang lain juga tidak mendengar. Saya ajak Ever itu ke pojok baca untuk berbicara. Kenapa Ever tidak fokus gitu? Aku tuh mau bikin ini Miss, tapi itu loh baloknya itu kurang gitu. Dia maunya tuh balok yang besar, tapi kebetulan yang besar itu habis. Nah, dari situ saya stimulus, apakah Ever bisa menggunakan alat bahan yang lain yang sudah bisa saya sediakan? Bisa Miss, bisa. Ya sudah, berarti Ever tadi planningnya apa? Membuat panti, baik Ever mau bersama temannya atau membuat sendiri. Karena kalau bersama temannya dia juga apa ya Miss, kadang tuh usil gitu loh Miss anaknya. Iya, misal mau bikin ini tapi nggak ada kesepakatan sama teman yang lain, jadi istilahnya kayak merubah ide yang sudah disepakati anak-anak. Dia jadi kadang ini nggak gini nih gitu. Nah, saya ajak bicara supaya bisa menyelesaikan kegiatan mainnya itu sampai tuntas dan bertanggung jawab dengan kegiatan main yang sudah direncanakan. Yang kemarin itu sudah selesai, Miss. Apa maksudnya Ever menyelesaikan tugasnya gitu. Iya, saya dampingi akhirnya Miss. Saya berikan kalimat pemantik. Oke, kalau bikin panti itu biasanya ada apa saja. Kemarin kita sudah melihat melalui video. Oh itu Miss, ada jendelanya tuh. Yaudah, pakai apa jendelanya? Bisa pakai apa selain balok, karena balok yang besar itu habis. Aku pakai Lego boleh nggak Miss gitu. Kebetulan Legonya itu nggak saya tata di luspat, jadi ya nggak apa-apa, silahkan ambil jika memang alat dan bahan yang digunakan itu kurang kan Miss. Akhirnya membuatnya itu dengan Lego. Jadi bisa menyelesaikan itu, tapi harus didampingi. Tetap harus pakai kalimat pemantik, diajak supaya apa sih yang kurang gitu. Berarti pada waktu itu Miss Risa mengambil langkah dengan satu mengajak bicara, kemudian mengingatkan kesepakatan kelas, kemudian mendampingi seperti itu ya. Ada 3 langkah yang Miss Risa lakukan. Nah, karena ini kejadian itu satu anak itu sering gitu melakukan, apakah Miss Risa mencoba untuk ini menjadi catatan, kemudian akan ada tindak lanjut yang lain atau mungkin yang akan Miss Risa observasi atau apa, atau mungkin apa yang kira-kira Miss Risa lakukan supaya mungkin ini tuh tidak terulang lagi, itu kira-kira terlintas di Miss Risa? Ada sih Miss Risa. Ini kok Miss Risa. Kemarin itu saya itu sempat ketemu sama mamahnya. Tapi kan kebetulan mamahnya itu kan sibuk. Jadi bicaranya juga terburu-buru gitu. Saya tuh mama Ever itu kalau di rumah mainnya dengan siapa, saya gitu. Ternyata kalau di rumah juga cuma mainnya itu sama ayah. Nah, karena mamahnya sampai malam-malam kerjanya. Oh, biasanya seringnya main apa? Kalau sama ayahnya tuh ya Miss, gambar-gambar yang enggak yang Lego gitu loh Miss, jadi gadget yang Roblox gitu loh, main gadget itu loh Miss. Nah, mungkin apakah Ever di sekolah itu enggak tertarik dengan mainnya atau gimana ya Mah? Karena kalau mengerjakan kegiatan bermain itu kok harus saya ingatkan terus gitu. Oh ya Miss, ya sudah Miss, besok saya ingatkan lagi ya. Mamanya cuma gitu, terus saya tuh ya ditinggal. Oh ya, kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Mah, begitu. Berarti mungkin Miss Risa tadi sudah melakukan dengan berbicara dengan Ever kayak gitu, kemudian mencoba untuk berbicara sama orang tua tapi belum tuntas seperti itu. Nah, kira-kira untuk mendapatkan solusi yang Miss Risa inginkan, kira-kira apa Miss Risa? Tindak lanjut dari Miss Risa? Mungkin saya akan ini ya, mencari Ever itu minatnya di apa gitu Miss. Mungkin ada alat main atau bahan yang bisa Ever itu tuh tertarik gitu loh Miss. Saya pengen itu tuh sebenarnya mau beli Lego yang kayak sedotan yang panjang itu loh Miss. Mungkin saya lihat tuh Ever antusiasnya tuh kalau membuat sesuatu tuh seperti nyata. Jadi dia butuh benda-benda yang besar supaya kayak apa yang sudah dibikin tuh benar nyata, real gitu loh Miss. Jadi saya rencana mau beli
apa ya, Lego yang kayak sedotan gitu loh Miss, yang bisa itu kan bisa tinggi ya, Iya. bisa sampai tinggi ya. Rencana tindak lanjut saya memang membeli media yang memang ada anak-anak yang mungkin sudah bosan atau tidak tertarik. Nah itu akan saya coba dengan media alat lain. Oke, berarti Miss Risa mau menggali Iya. lagi Minat. kira-kira minat anak ini apa nih, dengan Iya. cara apa Miss Iya. Risa kepada Ever itu? Apakah bertanya atau hanya langsung aja nih Miss Risa mau beli itu gitu? Mau bertanya dulu mungkin minatnya apa gitu. Mungkin kita juga bisa lihatkan melalui video ya Miss ya. Nah sekarang alat permainan yang Lego-Lego itu kan banyak ya. Mungkin Ever kira-kira kalau Miss Risa punya kesempatan untuk bisa membelikan sesuatu, kira-kira Ever tertariknya yang mana ya, supaya Ever ketika bermain itu bisa semangat belajarnya gitu. Berarti dengan menanyakan dulu ya Iya, keinginan iya. anaknya. Oke, keren sekali Miss Risa kalau itu memang Iya. bisa direalisasikan. Semoga sekolah gitu. juga mendukung Ada ya dana. saya karena membutuhkan dana. Iya betul. Dan berarti langkah berikutnya yang akan Miss Risa ambil dengan mencoba menggali lagi minat anak, kemudian nanti apa yang diminati anak itu dengan misalnya dengan membelikan mainan yang lebih menarik, berarti dengan istilah lain Miss Risa akan menyediakan alat dan bahan yang baru lagi seperti itu ya. Mungkin bisa ini ya, di saat kombel itu mungkin saya juga akan sharing nih Miss, bertanya kepada teman yang lain ketika saya mempunyai masalah ini, apakah mungkin dari teman-teman yang lain ada solusi yang lain ya Miss. Mungkin kalau dari pandangan saya memang mungkin media aku ini kurang menarik nih, tapi kan mungkin ada tambahan nanti waktu kombel, nanti saya juga akan tanyakan kepada teman-teman yang lain. Oke, yang mau kalau tadi Mama Ever itu sempat besok kita bicara lagi. Iya. Kita apakah mau ditindaklanjuti? Iya Miss, saya mau tidak lanjut Dengan cara apa itu ditindaklanjutinya? ya, mungkin mencari tahu kegiatan Ever di rumah itu. Tadi kan saya belum tuntas tuh Miss, itu buru-buru kan, cuma sukanya tuh main oblong itu Miss, kalau sama apanya, sama gambar gitu. Berarti ya mau ketemu lagi gitu. Iya. Oke. Mungkin kalau memang mamahnya nggak ada waktu, bisa ke ayahnya juga. Kalau ayah sore Betul, biasanya sore ya ketemu karena daycare juga. Ya. Oke, Miss Risa, setelah kita berdiskusi yang masalah yang perlu ditindaklanjuti oleh Miss Risa yaitu tentang Ever ya, yang dia masih perlu dukungan untuk lebih bertanggung jawab lagi atas rencana yang biasanya sudah diputuskan sendiri oleh anak. Oke, kalau tadi saya mengambil kesimpulan bahwa Miss Risa akan mencoba menggali minat anak dengan menontonkan Lego-Lego atau permainan ya itu, kemudian nanti akan menyediakan bahan itu Lego yang diinginkan anak, kemudian mencoba untuk sharing di Kombel gitu, di komunitas belajar kita bersama rekan-rekan guru yang lain, apakah nanti ada masukan atau ada pengalaman yang berbeda dari teman-teman, kemudian akan mencari waktu untuk bertemu lagi dengan bapaknya atau mamanya Ever ya, mencoba untuk menggali minatnya Ever itu apa kayak gitu ya. Takutnya juga mood yang di rumah itu kan anak-anak kadang ke bawah ya Miss ya. Mungkin udah diburu-buru mamahnya buat berangkat, takutnya kalau pas itu wah ternyata lagi bete aja nih waktu bermain itu. Baik Miss Risa, nah kira-kira kapan nih tindak lanjut yang akan dilakukan Miss Risa untuk satu bertanya kepada Ever untuk minatnya, kemudian nanti kalau misalnya oke, kapan mau dibelinya, kemudian di Kombel kapan, dan kapan mau ketemu Mama Ever. Ya ada 4 loh PR-nya. Iya. Harus ingat-ingat ya. Kalau waktunya nanti kalau bertemu itu memang harus ada janjian ya Miss ya. Kemungkinan waktu bisa menunggu itu biasanya Jumat saat drum band. Nah itu malah bisa kadang mama papahnya itu nunggu. Nah gitu ya. Di situ nanti mungkin saya juga akan janjian sama papahnya waktu Ever drum band. Mau bicara gitu. Kalau untuk Kombel kan dilaksanakan di hari Sabtu ya Miss ya.
mungkin saya besok Sabtu langsung bisa sharingkan. Kalau untuk masalah media ini mungkin besok ini saya tanyakan, tapi kan harus harus konsultasikan ke Miss Purwi juga buat pembelian itu apakah masih bisa atau bisa di semester depan. Itu kan memang harus dibicarakan sama admin. Oke, Miss Risa, apa yang sudah diputuskan Miss Risa, langkah-langkahnya itu sudah bagus menurut saya. Semoga Miss Risa nanti bisa melakukan apa yang sudah direncanakan, langkah-langkah apa yang mau ditindaklanjuti. Nah, nanti kalau sudah dilakukan semuanya, nanti boleh kita cerita lagi ya Miss Risa. Kalau ada waktu nanti kita ketemu lagi, bikin waktu untuk saya pengen mendengar hasil dari tindak lanjut yang Miss Risa lakukan. Gitu. Terima kasih sekali. Sama-sama Miss Ayu. Waktunya Sama-sama. sudah berkenan ngobrol dengan saya. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampun. Ampun. Ini gimana Miss Risa? Perasaannya Perasaannya setelah tadi pas observasi. ya mungkin lega ya Pak ya. Ternyata di observasi itu pikiran saya tuh, Miss aku mau ditanya apa sih? Cuman nggak ngobrol biasa kayak yang formal. Biasanya kan kita cuma wah ini anakku bicaranya nggak itu, tapi ternyata kayak gini ya lega ya Pak ya, karena masalah apa yang didapat di kelas mungkin bisa tersampaikan, lalu ditanya tindak lanjutnya Pak. Berarti kan saya punya PR tindak lanjut. Biasanya kadang kan ya lupa ya tidak lanjut, mungkin tidak semua terlaksanakan. Nah kalau gini kan mungkin ada pengingat, misalnya juga bisa mengingatkan saya, gimana Miss ketemu sama orang tuanya belum. Jadi kalau misalkan observasi atau pelaksanaan supervisi kita lakukan dengan paradigma yang kemarin dilakukan oleh Miss Ayu pada saat pra-observasi sampai pada fase observasi, kira-kira supervisi menjadi hal yang seperti dulu mungkin ya, paradigmanya menakutkan atau menjadi lebih menyenangkan? Sebelumnya saya pikir menakutkan Pak, tapi ternyata setelah terlaksanakan memang ya itu Pak, bisa jadi cerita apa masalah di kelas, bisa tahu solusi yang tepat. Ternyata kalau masih kurang kan masih digali terus nih sama Miss Ayu, ada apa lagi gitu sih Pak. Jadi senang, lega gitu ya Pak. Itu solusi sendiri ya? Iya, dan ternyata kalau kurang tepat kan mungkin juga dapat masukan juga ya Pak. Nah kalau dari sisi ini kebutuhan, berarti observasi atau supervisi akademik menjadi sebuah kebutuhan seorang guru ya, bukan sebuah kewajiban berarti. Ya, tidak sebuah formalitas saja ya. Tidak sebuah formalitas. Kalau rutin juga bagus kan Pak, positif kan, maksudnya ya, respon yang kita berikan ke anak juga semakin berkembang. Apa kurangnya dari pembelajaran saya itu juga dapat evaluasi gitu Pak. Dan pada akhirnya bahwa tujuan akhir kita melakukan proses supervisi adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid kan. Tujuan akhirnya ke sana, sehingga yang berkembang dari apa yang sudah kita lakukan di saat pada supervisi akademik atau observasi, tentunya tetap tujuan akhirnya adalah bagaimana murid itu bisa belajar dengan baik, dan tentunya seluruh aktivitas pembelajaran itu selalu berpihak pada murid. Gitu. Terima kasih Miss Risa. Sama-sama, Pak. Semoga dibuka ya Pak. Terima kasih.